Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Kalen Dongkua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Tawaran yang tiba-tiba itu langsung menimbulkan keributan di seluruh tempat lelang. Pil Dou Spirit dan pil Mighty Huang, kedua jenis pil obat ini adalah pil obat luar biasa yang masing-masing mampu meningkatkan kekuatan Dou Wang dan Dou Huang. Pil obat jenis ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa ahli yang hadir. Lagi pula, ketika seseorang mencapai kelas Dou Wang dan Dou Huang, mencoba meningkatkan kekuatannya dengan satu bintang bukanlah tugas yang mudah. Kadang-kadang, bukan tidak mungkin menghabiskan usaha selama beberapa tahun. Pelatihan pahit selama beberapa tahun membutuhkan satu pil obat untuk menebusnya. Tidak diragukan lagi, inilah alasan utama para ahli ini menjadi gila saat ini. Mirip dengan pil Dou Spirit, pil obat seperti pil Huang perkasa jarang dikeluarkan oleh faksi manapun untuk dilelang. Lagi pula, selama seseorang memiliki pil seperti itu, seseorang akan mampu meningkatkan kekuatan beberapa ahli inti dalam sektenya. Ini sangat bermanfaat dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, semua orang tercengang ketika mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang mau buka mulut untuk memperdagangkan pil obat semacam ini. Pandangan seluruh tempat lelang semuanya beralih ke kursi VIP. Mereka semua mendarat di atas orang berjubah hitam yang perlahan berdiri. Dalam sekejap, berbagai percakapan pribadi yang mengejutkan mulai berulang kali bermunculan. Orang-orang di kursi VIP jauh lebih tenang dibandingkan dengan banyaknya suara terkejut yang datang dari kerumunan. Lagi pula, mereka tahu bahwa orang misterius berjubah hitam ini adalah seorang alkemis tingkat 6. Biasanya, seorang alkemis akan memilih untuk menggunakan pil obat sebagai imbalannya terlebih dahulu. Namun, mereka masih tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala ketika mereka mendengar Xiao Yan mengutip pil Dou Spirit dan pil Huang Perkasa sejak awal karena keduanya adalah pil obat yang sangat berharga. Dia memang layak menjadi alkemis tingkat 6. Cara belanja seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pil Dou Spirit dan pil Huang yang perkasa. Mengingat nilai kedua pil obat ini, mereka pasti bisa ditukar dengan koin emas di kisaran 8 juta. Jumlah tersebut dinilai cukup besar. Orang tua berambut putih di panggung lelang menghela nafas lega ketika mendengar seseorang mengeluarkan penawaran pembukaan. Dia menyapu keringat di dahinya tanpa ada yang menyadarinya. Sebuah pemikiran masuk ke dalam hatinya. Pil Dou Spirit dan pil Mighty Huang mungkin memang sangat berharga, tapi mayat binatang ajaib yang biasa mereka tukarkan tampaknya membuat mereka kerdil. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, orang besar ini pada akhirnya adalah binatang buas yang akan melompat ke peringkat ke-8. Meskipun binatang buas yang sangat ganas ini telah berubah menjadi mayat kering, bahkan kekuatan seekor harimau akan tetap ada setelah ia mati, apalagi binatang ajaib dengan peringkat ini. Pria tua berambut putih itu mengarahkan pandangannya ke tempat tertentu di tempat lelang tanpa meninggalkan jejak sementara pemikiran ini terlintas di dalam hatinya. Setelah melihat orang di sana menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Wajahnya masih dipenuhi senyuman saat matanya menyapu kursi VIP. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan ini menawar satu pil Dou Spirit dan satu pil Huang Perkasa. Bolehkah saya tahu jika ada yang menawarkan tawaran lebih tinggi? Bolehkah aku menawar satu teknik Dou tingkat rendah kelas di..." Suara ragu-ragu terdengar setelah suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. Orang tua berambut putih itu kaget saat mendengar ini, dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan menjawab ke arah suara itu, "Maaf, meskipun teknik Dou tingkat rendah kelas di cukup berharga, Sekte Kaisar Hitam kami masih lebih memilih pil Dou Spirit dan pil Mighty Huang." Orang tua yang berbicara hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mendengar ini. Dia menggumamkan beberapa kata di mulutnya sebelum duduk kembali. Kemungkinan besar dia sudah kehilangan minat untuk mengajukan tawaran lagi untuk mayat binatang ajaib ini. Setelah lelaki tua itu duduk, orang-orang di kursi VIP tetap diam. Banyak orang tidak merasakan kegembiraan dari langkah seperti itu. Lagi pula, jika mereka benar-benar menghabiskan harga yang sangat mahal untuk membeli mayat yang tidak berguna, kerugian mereka akan benar-benar menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk menghancurkan tembok. Perut lelaki tua berambut putih itu dipenuhi depresi saat melihat suasana yang kembali sunyi. Pil Dou Spirit dan pil Mighty Huang jauh dari perkiraan harga yang ditetapkan oleh Sekte Kaisar Hitam pada mayat binatang ajaib ini. Jika mereka menjualnya begitu saja, merekalah yang akan menderita kerugian. Sementara lelaki tua berambut putih itu mengalami depresi, Fang Yan yang berambut merah dan sepasang tetua di sampingnya di kursi lembah api iblis menyelesaikan diskusi mereka.
dia perlahan berdiri di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. 4 pil Dao Spirit dan 3 pil Huang Perkasa. Mo Tianxing mengerutkan alisnya dan menjawab dengan suara yang dalam. Apakah pemimpin sekte Mo berpikir bahwa memurnikan pil obat itu begitu mudah? Xiaoyan tertawa sambil berkata, aku tidak akan tawar-menawar denganmu lagi. 3 pil Dao Spirit dan 2 pil Huang Perkasa. Sejujurnya, saya berada di situasi yang sama dengan orang lain. Saya tidak punya banyak keberanian untuk terlibat dalam pertaruhan seperti itu. Lagi pula, siapa yang tahu kalau bagian dalam Magical Beast hanyalah tumpukan daging busuk kering? Mo Tianxing mengerutkan kening setelah diskakmat dengan kejam oleh Xiaoyan. Dia merenung cukup lama sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya di depan banyak tatapan tertegun. Baiklah, kami akan menerima tawaranmu. Sudut mulut Mo Tianxing diam-diam terangkat menjadi senyuman menyenangkan tanpa ada yang menyadarinya saat dia mengangguk. Namun, dia tidak menyadari bahwa Xiaoyan, yang ditutupi jubah hitam, juga mengangkat